Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya mau kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau memang pengesahan RUU perampasan aset ini menjadi agenda prioritas legislasi tahun ini dan pemerintah akan mendorong itu, apakah pemerintah juga sudah menyiapkan respons ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang masih melakukan penolakan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto? Ya, tentu semuanya harus diajak dialog ya, diajak berdiskusi. Karena ini penting bagi Indonesia, penting bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semuanya harus berjalan dengan smooth dan dipastikan bahwa apa yang menjadi janji dan komitmen Bapak Presiden itu bisa direalisasikan. Kami sering membahas rancangan undang-undang tersebut, tetapi memang ada usaha-usaha, ada upaya-upaya agar undang-undang tersebut dibelokkan dan tidak direalisasikan. Jadi ada keinginan itu. Kami bahkan diskusi di banyak tempat, ada yang ingin mengkerdilkan pasal-pasalnya. Jadi pasal-pasalnya itu ya ingin isinya itu ya kamuflase gitu, tidak ada perampasan aset dan lain sebagainya. Itu sudah mulai. Bahkan sudah ada upaya juga yang besar, yang masif untuk bahwa undang-undang perampasan aset tidak dieksekusi. Oleh karena itu ini menjadi komitmen Bapak Presiden, komitmen kita bersama, Bang Saud, Bang Saur, gitu, Mbak Mala, Bang Philip, dan seluruh rakyat Indonesia, kita kawal bersama. Kita harus bekerja bersama. Tidak mungkin pemerintah bekerja dengan sendirian. Butuh dukungan dari seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, dengan step pidato Bapak Presiden yang luar biasa tersebut, oleh karena itu kami yakin apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden untuk memberantas korupsi itu betul-betul direalisasikan. Salah satu pintu masuknya adalah dengan membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Baik. Kita ke Bang Saud. Bang Saud, kalau kata Kang Ujang, memang masih ada loh pihak-pihak yang mau mengkerdilkan isi dari pasal-pasal RUU ini. Nah, kalau dari Bang Saud sendiri melihatnya seperti apa? Adakah klausul-klausul yang memang harus hati-hati nih dikawal di RUU perampasan aset ini? Iya, jadi yang paling penting gini deh. Naskah akademiknya itu udah selesai dari sejak 2003, ya kan? Tertunda berapa tahun. Demikian juga pasal-pasalnya. Memang di tataran akademik orang ribut soal common law, civil law. Aduh, hari ini bicara civil law, common law gitu ya. Apa ya itu kan? yang membedakan prinsip hukum kita gitu loh. Okay. Ya, itu kan apa yang bertentangan dengan prinsip itu? Itu sebenarnya konflik of interest, lebih kepada gitu. Makanya saya bilang, Pak Prabowo katakan, gua mau ya akhir Juni ini selesai. Jadi itu. Tinggal bikin time frame. Nanti kelihatan siapa yang ngaco. Gua mau akhir Juni atau akhir bulan ini bila perlu. Konsepnya udah selesai. Nggak usah berkutat lagi dengan konsep ya. Tapi pengesahannya. Kita nggak bicara konsep lagi. Udah ada semua naskah akademik udah beres, pasal-pasalnya apa. Kalau mau filosofi berdebat silakan kita panggil lagi sebentar. Karena naskah akademik udah selesai itu berarti di tataran perguruan tinggi udah selesai. Tinggal political will-nya. Sekarang political will-nya jelas. Presiden message-nya secepatnya. Nih rakyat gua menderita karena korupsi semua nih. Jelas dong. Iya kan? Coba aja PHK itu kan karena kaitan daya saing. Daya saing itu karena suap. Iya nggak? Indeks persepsi korupsi kita 37. 37 itu kan itu daya saing. Terus perizinan. Semua itu kan susah gitu ya kan. Terus kemudian pajak. Ya kan, rakyatnya ditekan, ya kan, juga demikian usahawannya. Jadi artinya pesannya udah jelas, ini semua karena korupsi, dan korupsi harus dikembalikan, yang diambil itu kemudian dikembalikan ke negara. Jadi sesederhana kita bikin time frame, nanti kelihatan siapa yang ngaco. Ya kan, saya mau akhir Juni ini ya. Ya, itu sudah dibuktikan kok waktu undang-undang yang terkait dengan BUMN. Dikasih waktu selesai dalam tempo dekat. Apakah juga termasuk poin pembuktian terbalik dalam draft tersebut? Iya, nah itu pasal-pasal yang sebenarnya itu sudah selesai yang itu. Itu bisa dibenarkan juga dengan undang-undang pencucian uang dan seterusnya. Dan ini kan undang-undang lain yang harus menyempurnakan, ini harus menyesuaikan diri. Tapi sebenarnya nggak selalu sulit. Karena kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip yang sudah diterapkan di negara. Dan ini negara-negara yang ini udah banyak menerapkan ini. Cuman kita yang menandatangani piagam PBB anti korupsi sebagai negara pihak, ini nggak jalan-jalan. Itu ada kaitannya dengan indeks persepsi korupsi juga gitu loh. Bahwa kita cuman hanya berbicara tapi nggak mengimplementasinya. Tapi itu yang Bang agak Saud, sulit. pada saat kepemimpinan Bang Saud dulu, seperti apa sih kurang efektifnya aturan dalam hal perampasan aset kalau tidak diubah
dengan RUU saat ini? Yang kesulitannya kan selalu dia harus ada putusan dulu. Oke. Harus dihitung dulu oleh BPK. Itu Undang-Undang 3199 itu isinya kayak begitu. Sehingga kemudian cara ngitungnya, kemudian dia nuntut lagi orang yang meninggal. Ini nggak ada urusan orang meninggal. Koruptor meninggal, ambil. Itu kadang-kadang kan karena meninggal nggak diadili itu. Nggak bisa, nggak ada alasan lagi kayak begitu-begitu. Jadi kalau meninggal gimana? Udah ngambil, nggak bisa diadili. Nggak ada urusan kayak begitu sekarang. Kita yakin bahwa itu hasil korupsi. Dan keyakinan penyidik penuntut itu gampang kok ngelihat orang itu koruptor atau enggak. Jadi inilah makanya kenapa mainstreamnya secara internasional PBB mengisyaratkan dalam satu pasalnya di bagian PBB itu mengatakan, nih gunakan NCBEF ini. Ya, non-compensation based asset forfeiture. Jadi kamu ambil tanpa proses pengadilan. Iya kan? Itu sesuatu yang harus kita kirimkan pesan itu. Negara-negara lain sudah menjalankan itu gitu. Tapi memang nanti ini yang kita harapkan tidak ada yang disebut sebagai konflik of interest. Nah, ini tantangan lagi. Karena ini ketika ini kemudian kita tetapkan menjadi sebuah, ini negara luar akan melihat, Indonesia udah confidence. Benar-benar serius untuk kita udah harus korupsi. masuk pasar mall, kita harus masuk ke Indonesia nih. Di sana udah yakin kok kita nggak ada yang akan berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi gitu kayak gitu. Bang Saur. Ya. Sebenarnya gampang, tapi ruwet perlawanannya. Iya. Gimana tuh? Karena memang itu yang dibilang Pak Saud tadi, berarti korban daripada andekan RUU perampasan aset ini diundangkan, barangkali selama ini adalah yang tadi Pak Presiden bilang, di sekitar daripada yang pejabat, kemudian anggota DPR atau parlemen, sehingga kemudian itu jadi sulit. Seperti dibilang Pak Saud. Katakanlah RUU TNI kemarin itu Pak Saud, cuma 2 minggu selesai. Iya toh, dulu waktu revisi Undang-Undang KPK, itu hanya 10 hari selesai. Bayangkan itu Undang-Undang KPK, apalagi ini mulai tahun 2003 sudah ada. Berarti kan kita benchmarkingnya kan sudah ada negara-negara yang tadi meratifikasi yang Pak Saud bilang. Artinya adalah pasti tidak jauh dengan apa yang telah diberlakukan di negara-negara yang telah menjadi anggota PBB yang anti korupsi itu, Mas Philip. Nah, oleh karena itu menurut saya problemnya adalah political will dari pemerintah sudah jelas. Karena saya kira ini kesekian puluh kali lah saya katakan Presiden. Di setiap ada momentum, dia bicara itu dengan greget. Coba bayangkan dibuka kaosnya dilempar. Minta balik aja. Itu adalah sebagai minta maaf ini. Presiden itu sudah mengeluarkan menghilangkan katanya sebagai presiden. Ya maksud saya adalah yang dia nggak lagi memikirkan dia presiden. Gitu, iya, dia nggak lagi udah take care minta maaf, padahal presiden kan sudah gemuk begitu. Dia keluarkan karena gregetnya, dia tidak lagi memikirkan wibawanya presiden, kecuali korupsi ini bisa bersih. Negara ini saya pengen jadi bapaknya kaum buruh, saya mau bapaknya kaum petani, saya mau bapaknya kaum nelayan. Adalah representasi yang tidak menikmati adalah keuntungan negara sesuai perintah daripada konstitusi. Pak Presiden ngutip Pak Saud, dia bilang, saya sudah belajar, konstitusi mengatakan semua kekayaan alam kemudian yang ada di dalamnya dikuasai negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dikuasai negara, dikelola oleh negara. Dan kalau sampai ada orang kemudian meraih sebanyak mungkin, saya sudah ketemu dengan pimpinan Mahkamah Agung. Saya sudah tahu. Artinya presiden tidak lagi ini main-main, sangat serius bagaimana supaya aset-aset kekayaan kita ini tidak hanya di tangan-tangan para koruptor, tapi bisa diambil untuk kesejahteraan buruh. Karena dia buat juga satu dewan bagaimana mensejahterakan buruh, bahkan yang menggetik kita, dia berjanji mungkin outsourcing akan ditata ulang. Coba bayangkan di mana sebelumnya political will sebelumnya adalah tidak berpihak kepada orang-orang kecil, tetapi dia betul-betul berpihak. Lihat kemarin itu, begitu ada utang-utang UKM, dia hapus, ya kan? Kemudian tukang ojek, presiden secara serius itu, terlepas memang katakanlah kemampuan
untuk memberikan THR kepada para tukang ojek. Saya lihat presiden kita bagaimana keberpihakan kepada orang kecil. Dan dugaan saya itulah tugas utama daripada seorang pemimpin negara, karena dia tidak punya hak akses to justice. Oke, Bang Saur, mungkin terakhir ya, bahwa Kang Ujang juga tadi sudah menjelaskan, ini yang bisa mendukung dari Presiden Prabowo Subianto adalah masyarakat. Selaku pegiat anti korupsi, bagaimana akan mengawal impian dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan RUU perampasan aset? Singkat saja, Bang Saur. Iya, jadi kita kan sangat sederhana ini, Kang Ujang. Karena kan kita tahu berapa fraksi di DPR, 9 fraksi. Nah, kalau yang saya tahu 8 fraksi yang secara terbuka, tapi akhirnya seluruh fraksi juga mendukung presiden. Kan kita tahu 560 berapa, 570 berapa. Setiap fraksi ini kita tahu. Rakyat kan tahu, misalnya kita ini ngenongkongi, fraksi mana yang pokoknya tidak ini? Dukung, dukung, Komisi 3. kan tinggal begitu. Komisi 3 teman saya itu Habibur Rahman Bib. Gua tahu ini dia adalah pejuang. Iya kan, tinggal bagaimana fraksi-fraksi kemudian diorkestra. Kalau ada fraksinya kemudian setuju, keluarkan dia dari pemerintah dan kemudian rakyat akan mendukung dia. Jangan-jangan itu yang kita bilang, paling kita melapor nanti ke lembaganya Pak Saud sebagai hak rakyat kan? Kenapa ini tidak? Iya kan? Coba diteliti. Kita laporkan mereka ke Dewan Kehormatan DPR. Tidak berlaku ya kita gugatan, banyak sekali gugatan-gugatan. Bisa lucid gugatan masyarakat, bisa juga gugatan-gugatan dari masyarakat. Karena apa? Kita ingatkan kawan-kawan DPR itu, mereka dapat fasilitas sebaik itu, seperti Pak Prabowo bilang. Mereka digaji oleh rakyat, digaji keringatnya Kumala, dan juga Philip, dan juga Pak Saud. Jadi kalau keringetan jadi mau buka jas juga kan bawaannya. Terima kasih Bang Saud atas waktunya, Bang Saud, untuk pagi hari ini. Kayaknya karena nggak bisa sampai sore, karena ada durasi. Kita lanjutkan di luar forum. Kita kawal terus kita sampai kawal. disahkan. Kang Ujang juga terima kasih atas waktunya. Wah, Kang Ujang kalau nyampe ke sini juga udah seru nih ya di studio pada pagi hari ini. Terima kasih para narasumber. Dan pemirsa, kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, tentu dengan kabar-kabar yang patut dan layak Anda simak saat lagi. Seru nih. Jangan. Buka, ya kan?